Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan buku kegiatan Ramadan supaya ada kesamaan informasi baik dari siswa maupun dari Bapak Ibu sebagai pengajar, wali kelas maupun sebagai pendamping. Ini adalah tampilan buku yang dipakai oleh anak-anak. Kalaupun misalkan ada yang hilang, maka lebih baik untuk memfotokopinya saja Bapak Ibu supaya lebih cepat prosesnya. Maka saya jelaskan bagian-bagiannya. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah halaman 12. Di sini ada bagian A, kegiatan sholat tarawih dan sholat berjamaah, bab 2. Nah, untuk memulai mengisinya, anak-anak sudah mulai di tanggal 28 Februari. Kalau tidak salah hari Jumat ya, Bapak Ibu, 28 Februari. Jadi di sini pasti anak-anak mengisinya 28 Februari. Atau kalau misalkan mengikuti mazhab tertentu mungkin bisa jadi berbeda, tapi kemungkinan tidak. Lalu berikutnya ada kolom imam, nama imamnya, paraf, penceramahnya siapa, dan paraf. Kemudian ini ada bagian ceramahnya. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan di bagian ini adalah kadang-kadang anak suka lupa untuk meminta tanda tangan dari imam ataupun penceramahnya. Nah, mungkin ini saya informasikan karena sudah saya informasikan kepada siswa bahwa setelah tidak bisa mendapat tanda tangan dari imam penceramah, tidak bisa mendapat cap masjid ataupun cap remaja masjid, itu silakan ke orang tua. Tapi kita tidak pernah tahu ya Bapak Ibu apa yang terjadi di rumahnya. Jadi kalau misalkan anak meminta tanda tangan Bapak Ibu wali kelas, jadi ini kolom untuk Bapak Ibu wali kelas, mangga boleh ditandatangani kalau misalkan Bapak Ibu sudah menanyakan alasannya ya. Kemudian di bagian ceramah, ini memang tidak semuanya mengisi di bagian ceramah karena untuk yang sholat tarawihnya 23 rakaat itu diberi keringanan tidak mengisi ceramah. Tapi adapun jika dia tarawih 23 rakaat dan tetap mengisi ceramah, menuliskan ceramah, mangga itu mah diperbolehkan. Kemudian untuk siswa kelas 9 khususnya memang sudah diberitahu jika untuk haid itu ditulis saja haid dan tetap ditandatangani oleh orang tua. Kemudian ceramahnya tetap diisi. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk ceramah sebetulnya hanya diberi keringanan bagi yang tarawihnya 23 rakaat saja. Begitu. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa lihat di poin B halaman 22. Di sini ada kegiatan sholat fardu berjamaah, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini untuk subuhnya di kolom imam adalah imamnya siapa dan tidak diperkenankan untuk menuliskan nama orang tuanya karena khawatir ada ejekan-ejekan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ayah atau ibu silakan tulis ayah ibu. Kemudian ini juga kita sudah mengingatkan untuk anak-anak, pokoknya harus ke orang tua atau wali. Tapi balik lagi, kalau misalkan ada yang tidak bisa kita ketahui di rumahnya, maka wali kelas itu boleh menandatangani bagian ini. Tapi setelah ditanyakan alasannya kenapa, gitu ya Bu. Nah untuk zuhur, parafnya karena kita selama bulan Ramadan sebagian besar itu bersolat sholat zuhur berjamaah di sini, maka Bapak Ibu wali kelas izin untuk memparaf di sini karena kesulitan juga mungkin misalkan Pak Yayan menjadi imam sholat zuhur kemudian menandatangani 900 siswa itu ya berat. Jadi saya mewakili tim keagamaan meminta tolong agar Bapak Ibu wali kelas agar memberikan paraf di bagian ini jika sholat zuhur di rumah sholat zuhur di sekolah, mohon maaf. Begitu. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa lihat di halaman 24, di sini ada kegiatan hafal. Awalnya kegiatan membaca Al-Qur'an, tapi untuk kelas 9 itu dicoret membacanya menjadi hafalan. Nah, untuk kelas 7 dan 8 itu situasional, ada yang di poin C, ada yang di poin D. Maka di jadwal Sanram juga saya tuliskan Bapak Ibu
Baik wali kelas maupun yang bukan wali kelas boleh menandatangan yang poin C atau yang poin D. Hanya yang jelas untuk yang kelas 9A sampai H khususnya untuk bagian hafalan itu ada di poin C. Nah, ini nanti anak-anak akan menuliskan surat apa saja yang sudah mereka hafal, pembimbingnya siapa, jika nama ibu atau bapak mohon izin mungkin nama bapak ibu ada di sini. Nah, kemudian paraf orang tua atau guru. Mangga ini mah ya Bapak Ibu pengajar. Jadi selain wali kelas juga ini bisa mengisi kalau berkesempatan hadir di kelas tersebut dan menerima setoran hafalan. Kemudian beralih ke halaman 26. Di sini ada poin D, kegiatan tadarus atau membaca Al-Qur'an. Nah, ini untuk yang kelas 7-8 ada beberapa yang hafalannya tulis di sini. Nah, untuk yang kelas 9A sampai 9H untuk kegiatan membaca dan tadarusnya ini ditulis di sini. Begitu. Sama ini juga boleh wali kelas dan juga boleh guru non wali kelas karena ini mah tergantung anak tersebut ketika belajar ngajinya dengan siapa begitu ya di sekolahnya. Begitu. Tapi kalau misalkan anak meminta tolong kepada Bapak Ibu wali kelas karena saking percayanya pada Bapak Ibu, ya mohon izin ya Bapak Ibu supaya dibantu. Nah, berikutnya di halaman 28 ada poin E, kegiatan puasa Ramadan. Nah, ini yang paling mudah sebetulnya untuk anak-anak. Jika puasa di checklist di bagian ini, kalau tidak puasa di checklist di bagian ini. Kalau tidak puasa silahkan dituliskan alasannya sakit, haid, atau dalam perjalanan dan lain-lain. Kemudian parafnya juga boleh orang tua, boleh guru pengajar, boleh wali kelas. Jadi ini juga sama untuk poin C, D, dan E. Itu baik wali kelas maupun non wali kelas masih bisa tanda tangan. Lalu berikutnya kegiatan salat Jumat juga sama, ini dikhususkan untuk siswa putra. Kita juga sudah mengingatkan maksimal sampai orang tua saja tanda tangannya. Kalau misalkan imam dan khatib tidak bisa didapatkan baik cap masjid maupun tanda tangannya. Tapi kalau misalkan masih saja sama orang tua belum ditanda tangan, anak juga alasannya bisa diketahui oleh Bapak Ibu wali kelas, mangga Bapak Ibu wali kelas di paraf di bagian ini. Begitu. Lalu untuk yang G, poin nuzul Quran, untuk kelas 9 tidak diisi gitu, dan mungkin kelas 7-8 juga tidak. Karena biasanya sudah termasuk di bagian ceramah tarawih. Tapi kalau misalkan ada diisi, alhamdulillah tidak apa-apa. Yang ini juga untuk panitia zakat situasional juga Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dihiraukan. Lalu untuk yang halaman 38 itu adalah akhir pengisian dari anak-anak di bagian sholat Idul Fitri. Nah, ini juga ada bagian imam yang harus diketahui namanya siapa, paraf, penceramahnya siapa, dan di paraf juga. Dan untuk isi khutbahnya juga ada. Nah, untuk yang haid bagaimana Bapak Ibu jika ditanya, mangga silakan untuk yang haid tulis saja haid, tapi untuk khutbahnya tetap harus diisi. Karena sepertinya kecil kemungkinan satu rumah tidak ada yang berangkat ke sholat Idul Fitri. Jadi silahkan diisi khutbahnya. Kalau misalkan tidak bisa menerima atau tidak mendapatkan tanda tangan imam dan penceramah, maka boleh oleh orang tua ditanda tangan. Dan Bapak Ibu wali kelas tidak bisa menolak jika anak-anak minta tanda tangan, karena ini bukan tugas Bapak Ibu dan kegiatannya juga sudah di masa libur sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, jadi saya ingatkan kembali. Ya, mungkin itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, diingatkan kembali bahwa untuk wali kelas bisa mengisi yang poin A, B, dan F, sementara baik wali kelas maupun guru pengajar bisa mengisi di poin C, D, dan E. Lalu jika diingatkan kembali jika ada siswa yang sakit, ada yang haid, tetap menuliskan ceramah ataupun khutbah yang ada di situ. Untuk yang sholat Jumat khusus untuk laki-laki, dan mungkin perhitungannya juga nanti buku Ramadannya berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti si buku Ramadannya kami akan terima kembali setelah libur Idul Fitri. Insya Allah kalau untuk kelas 9 sendiri tanggal 9 sudah ada penerimaan buku kegiatan Ramadan.
Cukup sekian dari saya, semoga Bapak Ibu berkenan untuk membantu kami. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.